Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk pembahasan materi evolusi tahap yang kedua. Silakan disimak ya. Dengan kompetensi dasar masih sama menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Oke, dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengkaitkan hubungan antara variasi dengan proses mutasi dan kompetisi serta adaptasi, mengkaitkan terjadinya variasi makhluk hidup sebagai dasar terjadinya proses evolusi, menyimpulkan hasil kajian tentang teori evolusi. Oke, peta konsepnya kita masih melanjutkan yang kemarin, yaitu mekanisme evolusi. Kita lihat dari mutasi gen, hukum Hardy, perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi, sampai spesiasi. Baik, untuk yang pertama, mekanisme evolusi pada mutasi gen. Peran mutasi gen dalam evolusi dapat dijelaskan dengan mengetahui angka laju mutasi. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Ya, jadi kalau dilihat berdasarkan penelitian, angka laju mutasi itu rata-rata berkisar antara 1 dibanding 100.000. Artinya, dalam setiap 100.000 gamet yang dihasilkan oleh individu, terdapat satu gen yang bermutasi. Nah, dengan demikian, angka laju mutasi yang kecil berpengaruh terhadap evolusi karena terdapat ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. Setiap individu menghasilkan ribuan hingga jutaan gamet dalam satu generasi. Jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak dan jumlah generasi dalam satu spesies ada sangat banyak. Hukum Hardy-Weinberg. Dua orang ini dari Inggris, Hardy, dan dari Jerman, Weinberg, mengemukakan hukumnya yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu tetap atau konstan pada kondisi tertentu, yaitu dengan syarat yang pertama, populasi besar dan tidak terbatas. Populasi tertutup, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, perkawinan terjadi secara acak, meiosis dalam gametogenesisnya normal, dan setiap individu memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Ini syarat berlakunya hukum Hardy. Sering ditanyakan kalau masih ada UN, ini sering keluar ini ya. Kemudian hukum ini dirumuskan dengan untuk mencari frekuensi genotipnya dirumuskan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sedangkan frekuensi gennya P plus Q sama dengan 1. Ini rumus untuk alel tunggal ya. Karena nanti ada rumus untuk alel ganda. Ya, kita pelajari dulu untuk alel tunggal. Di mana P kuadrat menyatakan frekuensi genotip dominan homozigot. 2PQ frekuensi genotip heterozigot. P kuadrat frekuensi Q kuadrat, harusnya ini Q kuadrat ya, frekuensi genotip resesif homozigot, sedangkan P adalah frekuensi alel dominan, Q adalah frekuensi alel resesif. Contoh soal yang pertama. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dalam suatu tempat terdapat penduduk yang albino A kecil sejumlah 9%. Frekuensi gen atau alel A kecil dalam
populasi tersebut adalah, ini yang ditanya ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus dulu. Rumus awalnya adalah P plus Q sama dengan 1. Ini untuk rumus untuk frekuensi gen atau frekuensi alel. Dan frekuensi genotipnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kita setarakan dengan albino, maka P ini adalah untuk gen A besar, Q adalah gen untuk A kecil. Ya. Sedangkan untuk yang frekuensi genotipnya, P kuadrat adalah A besar, 2PQ adalah heterozigotnya, Q kuadrat adalah A kecilnya. Nah, yang diketahui adalah yang ini, berapa? 9% atau 9/100. Nah, maka akan ketemu apanya? Ini A kecil kuadrat, berarti A kecilnya berapa? A kecilnya adalah akar dari 9/100. Oke, sama dengan 0,3. Nah, berarti ini ketemu A kecilnya adalah 0,3. Ya. Yang ditanya adalah frekuensi gen A kecil. Berarti ketemu sekian. Oke, jelas? Oke, lanjut. Soal yang kedua. Bila pada populasi manusia ada 9 orang yang mengalami gangguan mental, untuk setiap 10.000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal setiap 10.000 penduduknya adalah pilihannya A, B, C, D, dan E. Jadi yang diketahui apa di sini? 9 orang mengalami gangguan mental. Berarti rumus dari rumus P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Yang diketahui adalah Q kuadratnya lagi. 9/10.000. Ini Q kuadratnya. Maka Q-nya sama dengan akar dari 9/10.000. Berapa? 0,03. Ya kan? 3/100. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah populasi manusia yang heterozigot normal. Berarti ini yang ditanya. Setiap 10.000-nya berapa? Nah, Q-nya sudah ketemu, kembalikan untuk tinggal cari P. P-nya berapa? Ya, kembalikan ke P plus Q sama dengan 1. Oke, P-nya sama dengan 1 dikurang 0,03. Berapa? 0,97. Oke. Yang ditanya adalah 2PQ. Belum selesai ya. 2PQ. Ya, ini sudah ketemu sampai sini tadi. 2PQ tinggal dikalikan. 2PQ-nya adalah sekian. Ya. Dari jumlah populasi manusia yang normal heterozigot tinggal dikalikan 10.000. Nah, hasilnya sekian. Oke, jelas?
Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan dicermati terlebih dahulu untuk soal-soalnya. Nanti bisa latihan soal ya di buku latihan. Lanjut. Oke. Kemudian, bagian yang ketiga, mekanisme evolusi adalah perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Kesetimbangan frekuensi genetik dalam populasi dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya genetic drive. Genetic drive ini adalah perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi kecil akibat kejadian secara acak. Yang kedua, aliran gen atau gen flow. Gen flow adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antar populasi. Ya, adanya migrasi, terutama pada hewan-hewan tertentu yang pada musim-musim tertentu dia akan migrasi ya. Kemudian terjadinya peristiwa mutasi, perubahan genetik, substansi hereditasnya berubah. Yang keempat, perkawinan yang tidak acak atau dijodohkan. Dan terjadinya peristiwa seleksi alam. Oke, lanjut. Mekanisme evolusi berikutnya adalah terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Spesiasi terjadi melalui isolasi reproduksi, yaitu keadaan di mana hasil keturunan individu-individu yang telah lama berpisah disatukan kembali, namun tidak dapat bereproduksi seperti semula, karena sudah berbeda spesiesnya ya. Penyebabnya apa? Di antaranya adalah karena adanya isolasi ekogeografi, hambatan dari struktur geografinya. Yang kedua, isolasi habitat. Tempatnya tidak sama. Habitatnya, maaf ya, tidak sama. Isolasi musim. Terjadi perbedaan musim yang mengakibatkan setelah ketemu lagi tidak dapat melakukan reproduksi. Isolasi perilaku ini juga mempengaruhi, dan isolasi mekanik. Mekanik itu berupa berkaitan dengan alatnya, alat reproduksinya berubah bentuk, sehingga setelah ketemu tidak dapat melakukan reproduksi karena sudah berbeda spesies. Ya. Berikutnya, terbentuknya spesies baru, sebagai contoh ini, sama-sama jangkrik ya, kalian tahu jangkrik, bahasa latinnya adalah Gryllus ya. Ini morfologinya mirip, karena memang tadinya satu spesies. Tetapi terjadi isolasi habitat ini. Yang satu habitatnya di tanah berpasir, yang satu habitatnya tanah liat. Kemudian keduanya ditemukan, ternyata sudah tidak bisa melakukan reproduksi. Ya, nah, di sini berarti sudah ada pembentukan spesies baru. Yang di pasir, habitatnya pasir, namanya Gryllus penicillophanicus. Kemudian yang di tanah liat, Gryllus firmus. Ya, keduanya sudah tidak dapat melakukan pertukaran gen karena sudah berbeda spesies. Salah satu ciri dua organisme mempunyai ciri yang sama, dia termasuk satu spesies atau tidak. Jika terjadi perkawinan tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil, berarti ini sudah berbeda spesies. Ya. Kemudian, spesies baru juga terlihat pada katak. Ya, kalian tahu katak? Katak dengan kodok beda ya. Katak yang berkaki panjang, kodok kakinya pendek dan lebih gemuk ya. Katak yang gambar A ini adalah Rana aurora, yang B Rana boylii. Ini mengalami isolasi. Isolasinya apa? Isolasi musim, di mana terjadi perbedaan musim kawin, sehingga tidak mungkin bisa terjadi reproduksi pada dua jenis katak ini. Ya,
Nah, ini yang dimaksud dengan spesiasi karena isolasi musim kawin yang berbeda. Tadinya satu spesies, setelah terjadi perpindahan tempat, kemudian terjadilah mengalami peristiwa perbedaan musim kawin. Ya. Berikutnya, spesiasi juga terjadi pada tumbuhan. Contohnya bunga yang bentuknya seperti trompet ini ya. Namanya bunga foxglove. Dia mengalami isolasi mekanik. Jadi alat reproduksinya berubah. Tadinya satu spesies, kemudian ini bentuk bunganya agak longgar sehingga memungkinkan serangga bisa masuk ke dalam, ya. Tetapi untuk yang warnanya oranye ini trompetnya kecil sehingga tidak memungkinkan serangga bisa masuk. Bahkan burung pun kalau mau menghisap madu hanya ininya saja ya, yang masuk ke dalam ke sana hanya bagian alat mulutnya saja. Ya, karena terjadi perubahan pada struktur bunga, ini termasuk isolasi mekanik, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan pada kedua bunga tersebut. Ya, nah ini sudah berbeda spesiesnya atau mengalami spesiasi. Oke, demikian pembahasan materi pada materi evolusi bagian yang kedua. Masih ada satu bagian lagi ya, tetap semangat untuk melanjutkan bagian yang ketiga. Mohon maaf, Ibu potong sampai di sini. Salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.